Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ade Lutfi Fadilah. Nah, di video kali ini saya punya pembahasan yang menarik nih, yaitu ternyata di dalam Al-Quran ada lafaz yang umum dan lafaz yang khusus. Nah, apa sih lafaz yang umum dan khusus itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang lafaz yang am atau lafaz yang umum. Nah, apa sih lafaz yang umum atau am itu? Jadi, lafaz am adalah lafaz yang komprehensif atau yang maknanya tuh menyeluruh gitu. Nggak ada pengkhususan, nggak ada makna khususnya. Jadi yang dimaksudkan tuh untuk keseluruhan atau makna umum gitu. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya di Quran surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Nah, Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi yang dimaksud dari ayat ini itu kenapa dikatakan ayat yang lafaznya umum? Karena dia dikenakan untuk setiap atau diterapkan untuk semua orang yang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, itu tetap kena deraan 100 kali. Nah, itu kenapa ayat ini termasuk dengan lafaz yang umum. Kemudian di dalam lafaz yang umum atau am ini itu ada sigat atau bentuk-bentuknya loh. Nah, bentuk-bentuk lafaz umum atau am ini yaitu ada 4. Yang pertama ada menggunakan kullu atau jami' pada awal ayatnya. Contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, jadi kullu menunjukkan semua atau setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian isim nakirah ya dalam konteks ini adalah nafi dan nahi. Larangan dan peniadaan. Oke, kemudian ada lagi yaitu allazi dan allati. Penggunaan allazi dan allati berserta cabang-cabangnya. Dan ada lagi yaitu semua isim syarat, itu termasuk dalam sigat atau bentuk lafaz yang am. Nah, di dalam lafaz yang am ini memiliki bentuk contohnya memiliki 3 bentuk, yaitu ada lafaz am yang tetap dalam keumumannya, dan ada lafaz am yang dimaksudkan khusus, dan ada lafaz am yang dikhususkan. Nah, apa sih penjelasan dari 3 bentuk lafaz am itu? Yang pertama yaitu lafaz am yang tetap pada keumumannya. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada pendapat yang pertama menurut Al-Qadi Jalaluddin Al-Baitini, itu berpendapat bahwa lafaz yang am yang tetap pada keumumannya itu tidak ada kecuali di dalamnya ada pengkhususan atau taksis. Nah, kemudian berbeda halnya dengan Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi berpendapat bahwa lafaz yang umum dan tetap pada keumuman itu ada. Contohnya apa? Yaitu wallahu bikulli syai'in alim di Quran surat An-Nisa ayat 176. Nah, di sini menurut Imam Az-Zarkashi yang artinya itu dan Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Nah, di sini tuh tidak ada pengkhususan kepada siapa gitu. Nah, jadi Allah memang benar-benar mengetahui segala sesuatu hal. Itu tidak ada pengkhususan kepada siapa. Oke, lanjut ke bentuk yang kedua yaitu umum tetapi yang dimaksudkan adalah khusus. Nah, maksudnya gimana itu? Yaitu contohnya di Quran surat Ali Imran ayat 173 yang bunyinya alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, jadi di sini ada 2 annas. Namun annas di sini nih bukan menunjukkan manusia secara keseluruhan,
Jadi di ayat ini tuh dikhususkan maknanya tuh kepada yang pertama, Anas yang pertama tuh kepada Nu'aim bin Mas'ud, dan Anas yang kedua itu kepada Abu Sufyan. Jadi di ayat ini itu termasuk ke bentuk lafaz umum yang dimaksudkan tuh khusus gitu. Jadi bukan Anas secara keseluruhan. Masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu lafaz am yang dikhususkan. Nah, apa sih maksud lafaz am yang dikhususkan itu? Jadi berdasarkan contohnya itu di Quran surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, dan kemudian ada kata man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Nah, jadi di sini tuh lafaznya umum, maknanya umum, yaitu untuk seluruh manusia, namun dikhususkan yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Ya, itu maksud dari lafaz umum yang dikhususkan. Oke. Nah, dari sini itulah tadi penjelasan tentang lafaz umum, bentuk-bentuk lafaz yang umum dan bagian-bagian dari lafaz yang umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke lafaz yang khusus. Oke. Di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke lafaz yang khusus atau lafaz khas. Apa sih lafaz yang khusus atau lafaz khas ini? Nah, jadi lafaz yang khusus atau khusus ini itu bermakna berlawanan dengan lafaz yang umum tadi atau lafaz am tadi. Jadi di sini di lafaz khusus itu bermakna bahwa lafaz ini mengandung sebuah pengertian atau maksud atau pengkhususan daripada suatu pengertian itu. Contohnya apa? Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya, yang potongan ayatnya itu faman tamatta'u bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji maka dia wajib menyembelih hadyu atau hewan ternak yang mudah didapat. Namun jika dia tidak mendapatkan hewan tersebut, maka diwajibkan untuk berpuasa 3 hari pada musim haji dan 7 hari setelah kepulangannya. Dan inilah 10 hari yang sempurna. Nah, jadi ayat ini tuh termasuk lafaz yang khusus. Kenapa? Karena ada pengkhususan bagi orang yang mengerjakan umroh terlebih dahulu sebelum haji, atau yang kita kenal dengan haji tamattu, mengerjakan umroh sebelum haji. Nah, itu ada pengkhususan. Nah, ternyata di lafaz khusus ini juga terbagi menjadi 2. Yang tadi, ayat yang tadi itu adalah lafaz khusus muttasil. Artinya dia bersambung, maksudnya itu tidak terpisah. Namun ada yang munfasil atau terpisah ayatnya. Jadi pengkhususannya itu terpisah dari lafaz yang awal, lafaz yang umum tersebut, terpisah ayatnya. Contohnya apa? Di Quran surat Al-Asr. Itu wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi ayat ini itu termasuk pengkhususan, ayat-ayat yang khusus namun terpisah gitu, tidak dalam satu lafaz melainkan dalam satu surah. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai lafaz yang umum dan lafaz yang khusus pada pembahasan kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pembahasan tadi dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.